Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menggelar rapat koordinasi juru bicara Satuan Kerja Peradilan Umum se-Indonesia yang dirangkai dengan pertemuan rutin Sarasehan Interaktif atau Perisai episode 8. Acara ini berlangsung Senin 7 Juli 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Acara dibuka Dirjen Badilum Bambang Mianto melalui kanal streaming. Dan peserta yang hadir antara lain Hakim Juru Bicara, Pejabat Humas Pengadilan Seluruh Indonesia, dan Insan Pers Nasional. Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum, Hasanuddin bilang, kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus evaluasi bersama antar Satuan Kerja Peradilan Umum se-Indonesia, guna memastikan keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik. Ia menambahkan, Sarasehan Interaktif Perisai kali ini mengangkat tema pengadilan, media, dan keriuhan netizen. Sebuah tema yang sangat relevan di tengah derasnya arus informasi digital dan dinamika opini publik di media sosial dengan menghadirkan jurnalis dan analis media yang kompeten. Antara lain, Susana Rita, wartawan senior Kompas, Stefanus Pramono, redaktur pelaksana majalah Tempo sekaligus host Bocor Alus, Asep Rohimat, senior manajer PT Digifla Indonesia. Dengan kegiatan ini pertama adalah teman-teman juru bicara pengadilan atau humas pengadilan semua nanti akan lebih memahami pentingnya media. Satu. Kedua, juga bisa menginformasikan, menulis dengan baik atau memberitakan dengan baik hal-hal dari pengadilan. Kemudian berikutnya lagi tentu yang ketiga adalah Dandapala sendiri akan makin berkembang, semakin maju. Di mana Dandapala selama ini itu sudah banyak juga di-rewrite atau ditulis ulang tulisan-tulisan Dandapala oleh media mainstream. Dalam sesi diskusi, Stefanus Pramono, redaktur pelaksana majalah Tempo, menegaskan pentingnya keberadaan juru bicara pengadilan di tengah gencarnya arus informasi di era digital saat ini. Ia menambahkan, juru bicara pengadilan punya peran strategis untuk memastikan pesan-pesan penting dari pengadilan sampai ke publik secara utuh, tidak terdistorsi, sehingga publik tidak mudah berprasangka negatif dan tetap patuh pada kode etik. Jubir itu juga harus lebih terbuka. Tentu ada kode etik yang harus dipatuhi oleh aparatur di pengadilan ya, dan menurut saya ya itu tetap harus dipenuhi. Hanya saja seorang jubir pengadilan itu juga harus bisa benar-benar memastikan message-nya itu delivered dan juga terutama yang terkait dengan kepentingan publik supaya tidak timbul bias atau juga kemudian prasangka yang negatif. Selain dalam rangka pembinaan, acara ini juga menjadi momentum penting memperingati 10 tahun perjalanan majalah Dandapala, media internal Badilum yang pertama kali terbit pada 1 Maret 2015, genap 1 dekade. Majalah Dandapala telah melewati berbagai fase naik turun dalam perjalanan penerbitannya. Namun berkat kerjasama, komitmen dan inovasi semua pihak, Dandapala berhasil menegaskan eksistensinya sebagai media peradilan umum yang kokoh. Puncaknya pada 1 Desember 2024, Dandapala resmi bertransformasi menjadi platform digital melalui dandapala.com, membuka akses informasi publik yang lebih luas dan cepat. Dalam rentang 6 bulan terakhir sejak digitalisasi, Dandapala mencatatkan capaian antara lain telah dikunjungi lebih dari 1 juta orang, menayangkan 1.300 artikel yang dibaca sekitar 700.000 kali, menampilkan sekitar 80 konten foto khusus dengan total view mencapai 100.000 kali. Dan terus mengembangkan rubrik-rubrik baru yang mendukung keterbukaan informasi di lingkungan peradilan umum. Badilum berharap media Dandapala dapat semakin banyak dijadikan rujukan media-media nasional dalam meliput informasi seputar dunia peradilan umum. Hal ini tidak hanya akan memperluas distribusi informasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.